Selamat pagi, Dr. Irna Permana Sarigani, spesialis kedokteran jiwa. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 8 akan memaparkan materi Mother Teaching berkenaan tentang misoponia. Mengapa suara sepele bisa memicu kemarahan ekstrim? Berikut untuk nama anggota kelompok kami. Boleh di next. Baik, jadi di sini untuk misoponia sendiri definisinya merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan respon emosional, fisiologis, dan juga perilaku yang sangat kuat terhadap suara tertentu. Serta dapat dipicu juga oleh rangsangan visual atau kinestik yang berkaitan dengan suara tersebut. Jadi respon dari misoponia yang bisa muncul yaitu bisa marah, jijik, tidak nyaman, cemas, dan juga menghindar. Namun, misoponia sendiri bukan disebabkan karena suara yang terlalu keras, namun bisa dipicu oleh jenis atau makna suara, misalnya suara mengunyah, menyeruput, napas, mengetuk pena, atau bunyi berulang lainnya, dan dapat mengganggu kualitas hidup penderita maupun keluarganya. Nah, mengapa misoponia sendiri penting untuk dibahas? Karena kasus dari misoponia ini semakin banyak sekali dikenali. Karena penelitiannya dalam beberapa tahun terakhir itu meningkat pesat. Lalu belum memiliki kriteria diagnosis yang cukup baku. Kemudian sering salah diagnosis juga dan dampaknya juga begitu besar. Karena bisa mengganggu hubungan sosial, menurunkan produktivitas belajar dan juga bekerja, serta menurunkan kualitas hidup penderita dan juga keluarga. Nah, di sini ada faktor menarik tentang misoponia. Jadi, misoponia ini tidak hanya dipicu oleh suara, tetapi juga gerakan mengunyah, gerakan kaki, sama aktivitas berulang atau misokinesia. Kemudian trigger apa yang paling sering dari misoponia? Yaitu ada mengunyah, menyeruput, bernapas keras, sniffing, mengetuk meja, ataupun klik meja. Kemudian reaksinya ini bisa muncul sangat cepat dan juga otomatis. Lalu dapat menimbulkan konflik dalam keluarga karena suara pemicunya umumnya berasal dari orang terdekat. Kemudian misoponia sendiri itu belum tercantum dalam DSM maupun ICD sebagai diagnosis tersendiri, namun menjadi bidang penelitian yang berkembang sangat pesat. Untuk contoh suara pemicunya, berikut ada gambarnya, yaitu ada mengunyah, menyeruput, bernapas keras yang seperti saya paparkan tadi. Kemudian, kita perlu untuk memahami misoponia untuk langkah awal sebagai simpati dan juga dukungan pada pasien. Boleh di next? Baik, izin melanjutkan. Di sini akan membahas penyebab dari misoponia. Jadi untuk misoponia ini, untuk penyebab itu belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang diduga berperan. Untuk yang pertama itu dari riwayat keluarga, sehingga diduga terdapat faktor genetik. Kemudian yang kedua itu ada kondisi dari neurodevelopmental atau gangguan otak lain seperti ADHD, autisme, sindrom TRUT yang membuat otak lebih sensitif terhadap rangsangan suara. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan pendengaran, misalnya ada hearing loss, tinnitus, kemudian ada hiperakusis yang dapat menyebabkan mengubah cara otak memproses suara. Selain itu juga misoponia juga ditemukan bersamaan dengan berbagai gangguan mental seperti OCD, PTSD, dan juga maupun depresi. Kemudian untuk faktor resiko dari misoponia ini umumnya mulai muncul pada anak usia akhir hingga remaja awal sekitar di usia 9 sampai 13 tahun. Untuk resiko lain tinggi pada seorang yang memiliki riwayat keluarga dengan misoponia, gangguan sensori, gangguan kecemasan, OCD, ADHD, dan juga autisme. Selain itu, individu dengan kepribadian yang lebih sensitif terhadap rangsangan sensorik atau memiliki riwayat stres psikologis maupun trauma juga lebih beresiko mengalami misoponia ini. Untuk selanjutnya itu ada mekanisme sederhana dari misoponia. Ini di mana saat seseorang dengan misoponia mendengar suara pemicu, kemudian misalnya suara mengunyah, mengetuk meja atau mengklik pena, suara tersebut pertama kali diproses di korteks auditori, selanjutnya sinyal diteruskan ke anterior insular cortex, yaitu bagian otak yang berperan dalam mengolah emosi. Pada penderita misoponia, area ini menjadi hiperaktif sehingga suara yang sebenarnya normal dianggap sebagai ancaman. Kemudian aktivitas ini
lalu merangsang amigdala dan juga sistem limbik, yaitu pusat emosi di otak, sehingga muncul rasa marah, jijik, atau cemas. Untuk respon tersebut juga mengaktifkan saraf simpatis sehingga timbul reaksi fisik seperti jantung berdebar, otak menegang, kemudian berkeringat, dan juga keinginan kuat untuk menghindari suara tersebut. Baik, bisa di. Izin melanjutkan, jadi di sini saya akan paparkan untuk suara pemicunya pada misofonia, di mana ada berbagai macam suara pemicu, sumber suara, dan contoh triggernya. Yang pertama dari mulut atau oral sound. Contohnya seperti mengunyah, mengecap bibir, menyeruput, menelan keras, mengunyah permen karet, dan ada bunyi makanan renyah. Yang kedua itu ada dari hidung dan pernafasan, contohnya seperti mengendus, bernapas keras, dan mendengkur pada saat tidur. Kemudian untuk tenggorokan, berdaham, batuk berulang, dan mengeluarkan dahak. Lalu yang keempat itu ada gerakan tubuh seperti pada saat mengetuk jari atau kaki, menjentikan jari, menggoyangkan kaki berulang-ulang, dan kemudian dari benda atau alat, misalnya klik pada pulpen, suara keyboard, jam berdetak, tetesan air, suara alat makan mengenai piring. Lalu pada makhluk hidup, contohnya pada hewan, anjing menggonggong, terus hewan menjilat tubuhnya, suara kuku hewan di lantai. Lalu ada juga dari suara lingkungan. Yang pertama ada misalnya gesekan plastik atau kertas, sepatu hak tinggi di lantai, suara alarm atau dering telepon tertentu. Kemudian bisa juga eh, dari pemicu visual atau misokinesia. Sebagian penderita itu sensitif terhadap pemicu visual seperti melihat seseorang mengunyah, kaki digoyang-goyangkan terus-menerus, jari orang lain mengetuk meja, seorang bermain rambut atau pulpen yang berulang-ulang. Dan catatan penting untuk ini, jadi setiap pemicu itu berbeda untuk setiap orang. Tidak semua orang juga merasa terganggu oleh suara yang sama. Dan tingkat keparahannya, eh, reaksinya juga berbeda-beda. Dan harus diidentifikasi pemicu itu merupakan langkah awal pengelolaan pada misofonia. Bisa di next. Baik, izin untuk melanjutkan dokter mengenai tanda dan gejala dari misofonia. Yang pertama, terbagi jadi gejala emosional, yaitu rasa marah yang intens, jengkel, muak, jijik, atau tertekan saat mendengar suara pemicu. Lalu ada muncul kecemasan dan ketegangan yang meningkat menjelang atau saat terpapar suara tersebut. Perasaan tidak berdaya, frustasi atau ingin menghindar dari suara tersebut, dan respon emosional tidak proporsional terhadap situasi. Yang kedua ada gejala fisik, jadi ada jantung berdebar, nafas cepat, berkeringat, maupun tegangan otot. Lalu ada sensasi tidak nyaman di tubuh seperti mual, sakit kepala, atau rasa panas. Serta ada respon fight or flights yang nyata bahkan pada suara sehari-hari. Lalu ada gejala perilakunya seperti menghindari situasi, tempat, atau orang yang memicu suara, menggunakan earplug atau headphone. Ketika ada orang suara tersebut, dia akan menyuruh untuk berhenti membuat suara tersebut, serta pergi menjauh meninggalkan ruangan atau menarik diri dari tempat dengan pencetus suara tersebut. Lalu ada juga gangguan pada fungsi sosial, akademik, maupun pekerjaan. Bagaimana cara membedakan misofonia dengan rasa kesal biasa? Aspeknya terbagi jadi 6 aspek. Yang pertama ada intensitas reaksi. Untuk misofonia itu intensitasnya sangat kuat dan tidak proporsional terhadap situasi. Jadi sering merasa kehilangan kontrol. Sementara pada kesal biasa itu intensitasnya hanya ringan sedang dan masih sesuai dengan konteks serta masih mudah dikendalikan. Lalu aspek pencetusnya untuk misofonia itu ada suara spesifik tertentu, sementara untuk kesal biasa itu bisa di berbagai situasi, perilaku, dan tidak spesifik pada suara tertentu. Lalu untuk durasi reaksinya, untuk misofonia itu dapat berlangsung lama, bahkan menetap setelah suaranya berhenti. Kalau untuk kesal biasa, itu durasi reaksinya hanya sementara dan cepat mereda setelah situasinya selesai atau suara pencetusnya hilang. Lalu dampak fungsi sosialnya, fungsionalnya itu mengganggu fungsi sosial serta pekerjaan dan pendidikan dan kualitas hidup pada misofonia.
Sementara pada kesal biasa itu tidak berpengaruh pada fungsi sosial, pekerjaan, maupun fungsi kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kontrol dirinya, misofonia cenderung lebih sulit dikendalikan meskipun orang tersebut sudah berusaha untuk mengontrol dirinya, tetapi tetap tidak tertahankan biasanya. Lalu untuk kesal biasa itu masih dapat dikendalikan dengan usaha yang ringan. Lalu untuk respon fisiknya, untuk misofonia itu sering disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, mual, berkeringat, serta tegang otot. Dan untuk kesal biasa, biasanya jarang atau bahkan tidak disertai gejala fisik yang bermakna. Boleh dilanjutkan? Oke, baik, izin melanjutkan dokter. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana dokter menegakkan diagnosis misofonia. Jadi perlu diketahui bahwa misofonia sendiri ini belum memiliki kriteria diagnosis resmi baik dalam DSM-5 ataupun ICD-11. Sehingga diagnosis itu ditegakkan secara klinis melalui yang pertama itu ada wawancara psikiatri atau anamnesis lengkap. Terus yang kedua ada identifikasi suara pemicu atau triggernya. Terus yang ketiga di sini menilai respon yang muncul dalam berbagai aspek seperti emosional, fisiologis, dan juga ada perilaku. Terus menilai gangguan fungsi dalam kehidupannya seperti di sekolahnya, di pekerjaannya, di hubungan sosialnya, di keluarganya. Terus menyingkirkan diagnosis lain yang lebih menjelaskan keluhan. Terus yang kedua di sini analisis yang perlu ditanyakan. Jadi yang pertama tentang triggernya atau pemicu suaranya. Jadi bisa ditanyakan suara apa yang paling mengganggu, apakah berasal dari manusia, terus apakah hanya ada suara tertentu. Terus eh, onsetnya itu bisa ditanya kayak sejak usia berapa, terus timbulnya perlahan atau mendadak, terus ada respon emosional, terus apa yang dirasakan saat mendengar suara tersebut, nanti responnya seperti apa, terus ada respon fisik, terus perilaku yang dilakukan, dan ada dampak atau pada gangguan fungsi. Terus yang ketiga di sini ada instrumen penilaian. Jadi di sini tuh ada Amsterdam Misophonia Scale, terus Amsterdam Misophonia Scale Revis, terus ada Misophonia Questionnaire, terus ada Duke Misophonia Questionnaire. Jadi instrumen ini tuh untuk membantu dokter menilai tingkat keparahan dan juga dampak misophonia pada pasien. Terus ada diagnosis bandingnya, di sini ada gangguan kecemasan, ada OCD, ada gangguan spektrum autism, terus ada ADHD, terus ada hiperakusis, ada ponofobia, tinnitus, dan gangguan kepribadian. Jadi diagnosis misoponia ini itu ditegakkan setelah menyingkirkan diagnosis di atas yang lebih menjelaskan keluhan pasien. Terus untuk catatan penting, di sini tuh jadi untuk misoponia sendiri ini tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus untuk menegakkan diagnosis misoponia. Terus tidak ada pemeriksaan pencitraan yang dapat menegakkan diagnosis. Audiometri itu dapat dilakukan bila dicurigai terdapat gangguan pendengaran. Terus diagnosisnya ditegakkan melalui evaluasi multidisiplin, melalui psikiater, psikolog klinis, dan atau audiolog bila diperlukan. Oke, next. Baik, izin melanjutkan. Untuk gangguan yang menyertai misofonia itu bisa berupa gangguan kecemasan atau anxiety disorder, obsessive compulsive disorder atau OCD, dan juga autism spectrum disorder dan juga attention deficit hyperactivity disorder. Jadi untuk gangguan kecemasan sendiri itu pencetus utamanya merupakan situasi yang dianggap mengancam seperti dinilai orang lain gagal, sakit, atau bisa berupa serangan panik. Kemudian untuk respon emosionalnya bisa berupa cemas, takut, khawatir terhadap kemungkinan yang buruk, dan bisa menimbulkan perilaku berupa menghindar, mencari kepastian, memastikan keamanan, atau mengurangi paparan terhadap hal yang membuat cemas. Kemudian untuk pola gejalanya biasanya muncul dalam situasi atau dipikirkan terus-menerus. Sedangkan untuk OCD itu pencetus utamanya merupakan rasa obsesi seperti pikiran atau takut yang berulang dan mengganggu, sehingga respon emosionalnya yang ditimbulkan itu berupa kecemasan akibat obsesi dan tertekan bila kompulsi tidak dilakukan, sehingga perilaku yang lakukan bisa melakukan kompulsi atau ritual untuk mengurangi kecemasan tersebut. Untuk pola gejalanya itu muncul akibat obsesinya dan berkurang sementara setelah kompulsi. Kemudian untuk autism dan juga ADHD itu pencetus utamanya merupakan perbedaan dalam pemrosesan sensorik dan juga regulasi dalam perhatian atau emosi, sehingga respon emosionalnya itu bisa berupa
sensitivitas sensorik, mudah teralihkan, dan emosi cepat berubah. Untuk perilaku yang dapat ditimbulkan itu menghindar atau menarik diri, impulsif, sulit fokus, dan juga hiperaktif. Untuk pola gejalanya biasanya berlangsung luas dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Boleh dilanjutkan? Baik, dokter izin melanjutkan untuk dampak misofonia. Jadi ada beberapa dampak. Yang pertama, pada kehidupan sehari-hari, misofonia ini dapat mengganggu konsentrasi saat melakukan aktivitas seperti belajar, bekerja, maupun saat beristirahat. Penderita yang mengalami misofonia juga sering menghindari situasi yang memiliki suara pemicu, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Akibatnya kualitas hidup secara keseluruhan juga dapat menurun. Kemudian dari hubungan keluarga dan sosial juga mengalami dampak seperti respon emosional yang kuat terhadap suatu suara tertentu dapat memicu konflik dengan keluarga maupun teman. Kemudian penderita juga cenderung mengurangi partisipasi dalam kegiatan bersama dan bila berlangsung terus-menerus juga dapat menyebabkan terjadinya isolasi sosial. Kemudian dampak di sekolah atau di pekerjaan, misofonia ini juga dapat menurunkan fokus saat belajar dan bekerja, sehingga prestasi akademik maupun produktivitas juga ikut menurun. Beberapa penderita juga memerlukan penyesuaian lingkungan, misalnya seperti berpindah tempat duduk atau misalnya menggunakan earplug maupun headphone untuk mengurangi paparan suara pemicu. Kemudian yang terakhir, dampak pada kesehatan mental, misofonia juga dapat menimbulkan emosi yang sangat kuat seperti kemarahan, rasa jijik, ataupun kecemasan. Kondisi ini juga meningkatkan stres emosional dan apabila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi atau gangguan kecemasan. Mungkin bisa dilanjut. Baik, saya izin melanjutkan. Yang pertama itu mengenai tata laksana misofonia. Satu hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum dilakukan intervensi lain, yaitu dilakukan psikoedukasi sebagai fondasi, yaitu menjelaskan bahwa misofonia merupakan respon terhadap suara tertentu, bukan gangguan pendengaran. Penting juga untuk mengedukasi mengenai mekanisme neurobiologisnya, yaitu ketika ada trigger akan menghasilkan respon otonom yang menghasilkan rasa seperti marah atau jijik dan rasa lainnya yang menyebabkan adanya suatu avoidance. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan yaitu CBT. Ada beberapa jenis CBT yang sudah terbukti kuat di penelitian. Yang pertama itu test concentration training untuk mengalihkan fokus atensi dari suara yang menjadi pemicu. Kemudian cognitive restructuring untuk mengubah pikiran negatif atau irasional terkait suara pemicu. Ada juga positive affect labeling untuk melatih mengenali dan menamai emosi secara akurat. Kemudian stimulus manipulation atau counter conditioning yaitu paparan suara pemicu dalam konteks terkontrol dan dipasangkan dengan stimulus netral atau positif. Kemudian ada juga arousal reduction, yaitu mengajarkan teknik relaksasi dan pernapasan untuk menurunkan respon otonom setiap terdapat ada suara pemicu. Kemudian penting juga untuk dilakukan psikoedukasi keluarga, sehingga melibatkan keluarga agar lebih memahami dan mendukung proses terapi dari pasien. Kemudian ada juga pendekatan psikoterapi lain yaitu Unified Protocol, DBT, kemudian CBT yang dikombinasikan dengan psikomototerapi, kemudian ada juga CBT MISO. Kemudian ada pendekatan audiologi atau sound therapy. Yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah directive counseling ditambah dengan sound enrichment. Dengan harapan bisa mengurangi sensitivitas terhadap trigger melalui paparan suara latar atau counter conditioning. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memodifikasi asosiasi emosional pasien terhadap suatu suara yang menjadi pemicu. Kemudian mengenai farmakoterapi itu sifatnya hanya ajuvan, karena tidak ada obat yang disetujui khusus untuk menata laksana misofonia. SSRI sendiri ini digunakan apabila ada penyakit komorbid seperti anxiety, depresi, atau OCD yang menyertai. Kemudian propranolol itu biasanya digunakan untuk mengurangi respons otonom yang sudah mengganggu atau berlebihan, seperti jantung berdebar, tremor, ketika ada suara yang menjadi trigger. Kemudian antipsikotik itu hanya digunakan pada kasus berat dengan agresivitas atau dysregulasi afek signifikan. Sedangkan kortikosteroid sendiri itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut, sehingga farmakoterapi ini bersifat hanya sebagai ajuvan. Tata laksana lain yang penting itu adalah pendekatan suportif. Bisa disarankan untuk pasien untuk menggunakan noise cancelling headphones,
atau menambahkan white noise atau sound generator lain untuk sebagai pengalihan dari sound triggernya. Kemudian psikoedukasi keluarga agar memahami bahwa misofonia sendiri bukan perilaku yang disengaja. Kemudian bisa dilakukan juga modifikasi lingkungan, yaitu posisi duduk saat makan, kemudian mengatur jarak dari sumber suara ketika ada triggernya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Jadi misofonia ini adalah suatu kondisi ketika suara tertentu yang sebagai triggernya itu memicu suatu reaksi emosional yang sangat kuat seperti marah, cemas, jijik, atau panik. Jadi dalam kondisi misofonia ini, peran keluarga dan lingkungannya sangat penting untuk membantu penderita hidup lebih nyaman dan berkualitas. Nah, yang pertama adalah dari eh, bagaimana cara mendampingi penderita. Jadi yang pertama kita harus bisa divalidasi perasaan penderita. Jadi diakui bahwa reaksi yang dialami oleh penderita itu memang nyata. Jadi jangan menganggap penderita itu hanya berlebihan atau mencari perhatian. Jadi kita tunjukkan empati dan dukungan agar penderita itu merasa dipahami. Kedua, kenali suara pemicu. Jadi setiap penderita ini ada triggernya masing-masing yang berbeda. Jadi perlu dibuat suatu list daftar suatu suara pemicu sehingga keluarga itu dapat menyesuaikan lingkungan dan mengurangi paparan suara tersebut. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang nyaman. Jadi bisa dilakukan beberapa cara, misalnya seperti menggunakan musik pelan atau white noise, jadi suara dengan intensitas yang konstan pada berbagai frekuensi, jadi kayak terpadu. Itu fungsinya itu untuk menutupi atau masking suara-suara lain di lingkungan. Jadi suara pemicunya itu jadi kurang terdengar. Atau dengan suara tenang jika diperlukan. Jadi lingkungan yang kondusif itu bisa juga hormati kebutuhan time out. Jadi ketika mulai terpicu triggernya itu, penderita mungkin membutuhkan waktu untuk keluar dari ruangan atau menjauh dari sumber suaranya. Jadi kita berikan kesempatan tersebut tanpa menghakimi penderita. Dan yang kelima, dukung proses terapi. Jadi keluarga perlu membantu mengingatkan jadwal terapi, memberikan motivasi, dan juga mendukung latihan coping strategi yang diajarkan oleh psikolog maupun psikiater. Yang kedua adalah komunikasi yang tepat. Jadi prinsip utamanya mendengarkan tanpa menghakimi dan juga berbicara dengan nada yang tenang, menanyakan kebutuhan penderita dan juga menunjukkan empati. Jadi contoh kalimatnya seperti aku mengerti suara itu membuatmu sangat terganggu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita itu memahami perasaannya gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang harus sebaiknya dihindari. Nah, jadi ada yang perlu dihindari misalnya seperti mengatakan bahwa penderitanya itu lebay atau terlalu sensitif atau biasakan saja. Kemudian sengaja membuat suara pemicunya itu untuk bercanda atau memaksa penderita menghadapi trigger tanpa pendampingan profesional atau menyalahkan penderita atas reaksinya serta berdebat ketika penderita sedang mengalami respon emosional. Jadi justru hal-hal ini tuh akan memperburuk stres dan juga meningkatkan konflik, bahkan membuat penderita tuh semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi kapan harus mencari bantuan profesional? Jadi kapan seseorang ini perlu dirujuk ke tenaga kesehatan? Jadi ketika mulai ada gejala-gejala ini mulai mengganggu fungsi sehari-hari seperti belajar, kerja atau hubungan sosial, dan juga muncul ledakan emosi yang berat hingga merusak bara atau konflik dengan orang lain, gangguan psikologis lain misalnya kecemasan, depresi, atau serangan panik atau gangguan tidur. Ceritanya ini mulai menghindari interaksi sosial sehingga kualitas hidupnya ini menurun atau gejala semakin sering muncul dan semakin berat. Jadi apabila kondisi tersebut terjadi, maka bisa dievaluasi ke psikolog atau psikiater. Nah, jadi ada beberapa peran dari tenaga profesional, misalnya dari psikolog klinis, ini perannya itu memberikan terapi kognitif behavioral jadi atau CBT atau pelatihan regulasi emosi, strategi coping mechanism, serta latihan paparan exposure secara juga dari psikiater berperan apabila terdapat gangguan penyakit seperti gangguan kecemasan, depresi, OCD atau ADHD. Bila diperlukan, psikiater dapat memberikan farmakoterapi sesuai dengan indikasinya. Atau juga audiolog, jadi melakukan evaluasi fungsi pendengaran dan membantu menentukan strategi pengelolaan sensitivitas terhadap suara. Dan juga ada peran keluarga dan lingkungan
Ini meliputi menciptakan lingkungan yang minim triggernya, terus juga membangun rutinitas yang stabil, memberikan dukungan emosional, menjalin komunikasi terbuka, yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Intinya, misofonia ini bukan sekadar tidak menyukai suara tertentu, tapi merupakan suatu kondisi yang nyata dan dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Jadi, eh, empati, komunikasi yang baik, pengurangan trigger yang realistik, serta bantuan profesional bila gejalanya itu mengganggu kehidupan sehari-hari itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderitanya. Eh, Baik dokter, izin melanjutkan dokter. Selanjutnya mengenai studi kasusnya sebagai contoh, Dewi mahasiswa merasa sangat marah saat mendengar suara mengunyah, menelan, atau napas keras. Ia sulit fokus, tegang, dan ingin menjauh dari sumber suara. Keluhan sudah sejak SMA dan mengganggu kuliah serta hubungan sosial. Untuk pembahasan singkat, misofonia adalah reaksi emosional negatif yang kuat terhadap suara spesifik. Misalnya mengunyah, menelan, menghirup napas. Hmm, ini bukan gangguan jiwa tersendiri, tapi kondisi yang perlu diteliti lebih lanjut. Diduga melibatkan hiperresponsivitas sistem saraf dan konektivitas otak terkait emosi dan kontrol diri. Selanjutnya, mengenai mitos dan fakta, banyak orang yang masih beranggapan yang salah mengenai misofonia. Sebagai contohnya, misofonia hanya manja atau pilih-pilih suara. Faktanya, ini adalah kondisi nyata yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Yang kedua, uh, bisa hilang hanya dengan menahan diri. Terus untuk faktanya, penanganan yang tepat justru lebih membantu mengurangi gejala. Terus selanjutnya untuk eh, mitos lagi, eh, semua orang merasa terganggu suara tertentu. Faktanya, eh, pada misofonia reaksinya jauh lebih intens dan menetap. Terus yang terakhir, mitosnya misofonia sama dengan OCD atau ADHD. Faktanya, misofonia adalah kondisi yang berbeda, namun dapat terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, untuk manajemennya bisa dilakukan psikoedukasi untuk mengenai pemicunya. Selanjutnya bisa dilakukan CBT, terus sound therapy untuk mengurangi sensitivitas terhadap suaranya, teknik relaksasi, dan diperlukan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk take home message-nya, misofonia bukan membenci suara, melainkan reaksi nyata yang dapat mengganggu fungsi. Terus pemahaman strategi pengolahan dan dukungan sosial sangat penting. Penanganan yang tepat dapat membantu penderita belajar mengontrol reaksi dan menjalani hidup yang lebih tenang. Terus empati dan dukungan jauh lebih bermanfaat daripada menyalahkan. Dan yang terakhir, jika gejala mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya konsultasi dengan profesi kesehatan mental. Boleh next. Baik dokter, mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih dokter.